merayakan hari Tuhan ini dengan menggunakan waktu yang ada untuk berkomunikasi dengan Sang Maha Besar. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini dilayani oleh Pendeta Paul Latuperisa. Ungkapan situasi. Hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19 telah menggiring kita memasuki suasana penuh kecemasan. Hati dan pikiran kita sering terusik dengan kabar berita tentang banyaknya orang yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Di tengah keadaan kelam seperti ini, tiap orang menghadapinya dengan berbagai cara, dengan jalan pikiran berbeda dan beragam, sikap tak menentu. Banyak orang mencari jalan selamat sendiri. Sebagai orang percaya dan yang dikasihi Tuhan, mari tenangkan diri dan mengingat akan kebaikannya. Bersyukur kepada Tuhan akan membuat hati kita senang dan dimampukan untuk berbuat hal-hal yang jauh lebih baik agar saling menguatkan. Berangkat dari kunjungan ke tempat yang asing dan berbagai wilayah yang belum dikenal baik, Yadia GPIB menjumpai banyak orang terpinggirkan dan kurang diperhatikan. Demikianlah Yadia dibentuk dan melaksanakan tugas misioner GPIB. Justru di masa pandemi ini, kehadiran Yadia semakin terlihat jelas dalam aksinya. Maka bersama Yadia kita pun akan menyatakan diri sebagai para pelayan yang rela memberi pertolongan, sedia mendengarkan keluhan dan kesusahan orang lain dengan rajin berbagi kasih. Kiranya harapan kita berkenan bagi Allah yang maha baik. Hari ini juga kita bergembira merayakan hari ulang tahun kaum bapak di jemaat masing-masing. Dengarkanlah kesaksian mereka. Persekutuan kaum bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap.
bersama kaum bapak yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau memelihara keutuhan keluarga, gereja, dan negeri ini. Dengan berpegang teguh dalam kasih setia Allah Maha Kuasa, kita ikut berdoa, beraksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan di segala waktu dan keadaan. Mari kita memuji kebaikannya. Jemaat, mari kita menyambut firman Tuhan hari di tengah-tengah persekutuan kita dengan bernyanyi dari Kitab Bakti 24, bait 1 dan 2. Mari menghadap Allah. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Perbedaan sebagai anak-anak-Nya, mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan, ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan. Agar kau dapat beribadah, tiada ganjalan apapun. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kasih karunia Allah sertamu, damai sejahtera melingkupimu. Dan Dan menyertaimu Juga. juga. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda, tenangkanlah dirimu. Minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih karunia yang Engkau berikan sampai saat ini. Di tengah keresahan dan kesesakan di masa pandemi COVID-19 ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati napas kehidupan yang baru setiap harinya. Ya Bapa, di tengah-tengah pandemi yang terus meningkat ini, sama yang telah terpapar. Sekalipun demikian, bersama-sama kami tetap bersukacita atas anugerah yang Engkau berikan untuk menyelamatkan dunia ciptaan-Mu ini. Saat ini, dengan penuh rasa sesal dan malu, kami mengaku atas kekurangan serta kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu, ya Bapa. Krisis akibat pandemi memang menyulitkan, tapi saat kami merasa tidak berdaya, kami malah menjauh dari kasih-Mu. Oh Tuhan, ampunilah kami. Tambahkanlah dan kuatkanlah iman kami kepadamu, ya Bapa, sehingga kami dapat kembali berdoa dalam kesungguhan dan kesetiaan kepadamu. Engkau adalah Bapa yang setia dan selalu memberi yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Engkau adalah Bapa yang berkuasa atas seluruh dunia, dan tangan kasih-Mu memelihara ciptaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Ini kami, ya Bapa, anak-anak-Mu yang sering lalai, lengah, tidak patut dan taat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ampunilah kami dan lingkungan yang tidak menjaga kebersihan dan kesehatan diri, sehingga virus ini sukar dikebaskan. Inilah kami anak-anak-Mu yang masih dapat berkarya dan menerima berkat, tetapi di dalam doa kami tidak meminta dengan cara yang benar. Kami kurang bersyukur dan tidak berbagi dengan mereka yang berada dalam kekurangan serta kesulitan hidup. Saat pandemi ini terus merebak, kami kurang peduli dan perhatikan kepada saudara dan sesama kami yang terpapar. Kami malah sibuk mencari selamat dan keuntungan sendiri. Bapa Maha Kasih, betapa berdosanya kami sebagai pribadi yang tidak mengasihi-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu, ya Bapa, dalam pengasihan-Mu, barulah hidup kami. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan,
Tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Pak Pendeta masih di mute, Pak. Mari kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga, yang hadir di dalam Kristus bagi kami, saatnya kami duduk sejenak untuk menghayati pemeliharaan Tuhan dalam pelayanan kami, secara khusus bagi Persekutuan Kaum Bapa dan bagi Yayasan Diakonia, GPIB, dan kami semua bersyukur hari ini. Dan kami mohon firman Tuhan menuntun kami menyatakan syukur pada Tuhan yang adalah Tuhan pemelihara dan penolong kami dalam kehidupan pelayanan kami ini dan ke depan. Sebab itu Roh Kudus tuntun kami memberitakan firman Allah, dan kami semua dapat dikuatkan, dibaharui di dalam Kristus, Tuhan Juru Selamat dan firman yang hidup. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab hari ini, Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 yang menyatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ucaplah firman Tuhan dengan segala kekayaannya. Diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapak
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari ulang tahun Persekutuan Kaum Bapa, usia 40 tahun. Cukup panjang perjalanan pelayanan itu. Dan kita merayakan juga ulang tahun Yayasan Diakonia yang ke-27. Dua kegiatan yang dilakukan oleh Gereja Tuhan untuk melayani. Yang pertama untuk PKB di bidang kategorial ini bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam pelayanan. Itu berarti dalam 40 tahun sudah terjadi pergantian 4 atau 5 periode. Hitung 5 tahun, 5 periode pelayanan dalam semua bidang, baik di lingkup sinodal, mupel, dan jemaat. Perjalanan panjang itu membuat kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Juga Yayasan Diakonia, pelayanan yang dilakukan di lintas daerah Pelkes yang selalu dilakukan bersama, dan kita baru saja melakukan kegiatan pelayanan dan kesaksian pada bulan Juni yang lalu. Sebagai wujud pelayanan itu menjadi nyata di tengah kehidupan Persekutuan GPIB dan juga di tengah jemaat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita kaitkan dengan pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Dan ini bagian kedua dalam khotbah di bukit. Diajarkan dulu doa Bapa Kami. Sesudah itu dia mengingatkan kita bagaimana kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi perkembangan pelayanan itu bukan karena usaha kita. Bukan karena andil manusia, tetapi karena tuntunan dan penyertaan Roh-Nya yang kudus, dan itu hanya kita peroleh ketika Tuhan berkehendak. Tugas kita adalah berdoa dengan sungguh-sungguh atas semua pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Nah, dalam pembacaan Alkitab, hal pengabulan doa, dikatakan di situ, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jadi doa itu yang diajarkan oleh Kristus mengandung nilai yang sangat aktif. Kalau kita perhatikan kata-kata carilah, mintalah, carilah, ketoklah. Kata kerja. Dan ini merupakan tugas dari semua orang percaya. Minta, cari, dan ketok. Tugas kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebab di akhir dari apa yang dikatakan Yesus kepada para murid dan kepada kita hari ini, pada akhirnya siapa yang meminta, mencari, dan mengetok,
maka akan diberikan kepadanya. Akan diberikan kepada kita. Dikatakan di situ, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta ikan? Tidak mungkin. Pasti dia akan memberikan ikan. Tetapi cara untuk mendapatkan ikan itu berdoa dengan sungguh, bekerja dengan sungguh. Makanya dipakai kata-kata seperti itu, minta, cari, dan ketok. Dia tidak turun begitu saja dari langit. Dia harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Dikatakan di situ, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dia akan memberikan, saya ulangi, yang baik, memberi yang baik pada setiap orang yang meminta kepadanya. Tapi di dalam surat Yakobus sudah dikatakan bahwa doa yang benar itu besar kuasanya. Menggambarkan bahwa kita harus berdoa dalam ketekunan untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab kita. Jadi perkembangan, pelayanan, kehidupan dalam rumah tangga, kehidupan dalam gereja, dalam persekutuan kaum bapa, dalam yayasan diakonia, dalam pelayanan dan kesaksian, itu terjadi karena kita punya komunikasi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan mempercayakan pelayanan itu kepada kita, tapi kita punya tanggung jawab untuk berdoa juga kepada Tuhan bahwa pelayanan ini harus dilakukan untuk memenuhi kehendak Allah, bukan untuk kita. Jadi hari ini kita mau belajar tentang doa, tetapi juga kalau kita baca dalam tema yang kita tema ibadah hari ini yang dikatakan berdoa, beraksi, dan bersaksi. Ini semua menggambarkan aktivitas dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan gereja. Jadi berdoa, kemudian beraksi. Tidak diam, lalu kemudian bersaksi, menjadi teladan dalam kehidupan bersama. Tiga hal ini menjadi penting untuk persekutuan kaum bapa yang berulang tahun dan sudah mencapai 40 tahun. Perjalanan panjang seperti di padang gurun. Ada sulit, ada senang, ada suka duka yang dilewati. Tapi hari ini kita bersyukur 40 tahun Tuhan berikan kesempatan untuk kita melayani sebagai kaum bapa. Dan itu hanya dilakukan karena iman kita kepada Tuhan dan kedekatan kita dengan Tuhan lewat doa. Supaya kita terus punya tanggung jawab untuk bersaksi ke depan. Bahwa semua perjalanan hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan. Kehidupan ini ada karena Tuhan. Kehidupan ini berjalan karena Tuhan. Pelayanan ini karena Tuhan. Dan di dalamnya kita boleh bersyukur bersama. Begitu juga sama dengan Yayasan Diakonia. Untuk terus memberi perhatian dalam kehidupan bersama, dalam hidup ber-GPIB, dalam hidup pelayanan kita sehari-hari. Saya kira kita melakukan itu dalam kehidupan bersama, di tengah persekutuan kita, untuk kita bisa tetap hidup dalam doa yang tekun,
Ingat, doa yang tekun itu besar kuasa. Jadi saudara dan saya harus membangun kehidupan doa yang sungguh setiap hari untuk menghadapi kenyataan apa saja, termasuk kehidupan menghadapi virus yang menggerogoti kehidupan manusia. Jadi kita hidup dalam doa yang tekun. Doa itulah yang akan dijawab oleh Tuhan, tetapi jawabannya itu menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Jadi hari ini kita diajak terus-menerus untuk beraktivitas dalam doa dan dalam pelayanan. Mintalah, katakan di situ, carilah dan ketoklah, pintu dibukakan bagimu. Sama seperti nats pembimbing yang kita baca tadi. Tuhan berdiri di depan pintu. Kalau kita ketuk pintu itu, Tuhan ketuk pintu itu, pasti kita membuka. Dia akan masuk berjumpa dengan kita, dan dia akan memberikan kepada kita apa yang kita minta. Tuhan menolong kita semua dalam kehidupan persekutuan, dan bagi PKB, Tuhan menolong kita untuk terus berkarya, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang Bapa yang beriman. Ingat, itu disampaikan awal kepada Abraham, Bapa orang beriman. Dan itu harus dilakukan oleh kita dalam aksi kita. Aksi untuk melayani terus, dan aksi untuk bersaksi terus. Begitu juga dalam pelayanan dan kesaksian. Kita terpanggil untuk melakukan segala sesuatu dengan dasar doa yang tekun, lalu kita bersaksi, beraksi, melakukan pelayanan, memperhatikan orang lain, dan kemudian kita menjadi teladan dalam hidup ini supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ingat, 3 kata ini penting untuk kita lakukan. Minta, cari, dan ketok. Tuhan akan membuka jalan bagi kita dalam segala hal. Asal kita bertekun ya, dalam doa yang sungguh. Ingat tadi, doa yang sungguh itu besar kuasanya. Dan Tuhan akan memberikan itu kepada kita ketika kita punya kedekatan dengan Tuhan setiap saat. Tuhan menolong kita, dan kita bersyukur bersama dengan PKB. Selamat ulang tahun Yayasan Diakonia dan pelayanan kesaksian di jemaat. Silakan terus melakukan tugas dan tanggung jawab, karena Tuhan sedang mempercayakan kita selagi Tuhan memberi kesempatan untuk kita melayani Dia. Amin. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia tanpa Kau Tuhan,
kabulkanlah doaku kepadamu. Mari kita mengaku pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang berkuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami boleh beribadah di pagi ini sekaligus kami merayakan ulang tahun Persekutuan Kaum Bapa yang ke-40 dan ulang tahun Yayasan Diakonia yang ke-27 secara sinodal. Kami semua boleh menghayati kebaikan Tuhan lewat pelayanan yang dilakukan oleh PKB maupun oleh Yayasan Pendidikan, Yayasan Diakonia. Kami mohon agar Tuhan senantiasa menopang kami dalam tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan itu. Berkati Dewan PKB, berkati tugas dan tanggung jawabnya. Berkati juga pelayanan PKB di musyawarah pelayanan, supaya mereka bisa berkoordinasi melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab. Berkati PKB di jemaat-jemaat dalam tanggung jawab mereka untuk melayani sebagai bapa-bapa yang beriman. Terima kasih Tuhan, kami duduk sejenak dan kami menghayati bahwa semua yang terjadi karena ketekunan kami dalam doa dan dalam pelayanan yang sungguh-sungguh di dalam kasih Yesus. Tuhan berkati terus PKB dan biarlah PKB terus beraksi dan bersaksi bagi Yesus Kristus yang empunya gereja ini. Tuhan terus kuatkan pengurus untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Begitu pula Yayasan Diakonia dalam pelayanan yang dilakukan dalam tanggung jawab pelayanan dan kesaksian di berbagai tempat di Indonesia, secara khusus di pos-pos pelayanan, juga di kota-kota besar di mana pelayanan itu juga dilakukan bagi masyarakat yang membutuhkan. Tuhan kiranya menolong Yayasan Diakonia untuk terus melayani dalam doa, dalam aksi dan saksi yang baik. Terima kasih Tuhan, kami turut serta dalam syukur hari ini. Dan kami percaya itu adalah karena kehendak Allah yang telah menuntun kehidupan bergereja khususnya PKB dan Yayasan Diakonia. Tuhan memberkati kami di tengah kehidupan persekutuan jemaat kami. Dalamnya juga ada PKB sebagai bagian yang tak terpisahkan dari
bidang pelayanan kategori A. Tuhan tetap menguatkan kami untuk menjadi teladan dalam melayani Tuhan dari hari ke hari. Berkati juga pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan. Kami percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kami untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai gereja Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan menguatkan kami. Kami mau hidup terus dalam doa yang sungguh, dalam aksi dan dalam saksi yang baik di tengah dunia ini. Bapa Surgawi, di tengah kehidupan jemaat kami terus berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul, yang sedang sakit, atau yang sudah dipulihkan. Tuhan berkati keluarga Gali, keluarga besar dari Ibu Harsini. Kuatkan mereka, kuatkan cucu juga yang berada dalam pergumulan dan membutuhkan tindakan medis. Kami mohon Tuhan menolong mereka, memberikan jalan keluar kepada mereka. Dan proses bisa dilaksanakan dengan baik. Kami bersyukur karena keluarga Lonajara, keluarga Ibu Diaken Sri, keluarga Lisyanto, keluarga Diaken Amel Monoatwa, keluarga Pono Kapo, keluarga Ibu Dr. Monica, khususnya bagi orang tua atau bapak yang memang mengalami pergumulan karena terpapar, dan syukur pada Tuhan kami menerima informasi bahwa mereka mulai pulih. Ini semua karena kekuatan kuasa doa yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk hidup saling mendoakan. Tolonglah mereka semua Bapak, tolonglah kami, supaya kami bisa dapat melayani dengan baik. Keluarga-keluarga ini dipulihkan, kami turut bersama dalam pergumulan ini sebagai warga gereja. Tuhan berkati terus-menerus. Juga bagi keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan sakit di rumah karena usia lanjut, dan secara khusus bagi Ibu Diaken Rita yang mengalami pergumulan sakit yang berkepanjangan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap memberikan kekuatan dan pengharapan bagi para orang tua kami, bagi yang sakit, bagi yang bergumul. Tuhan, kami berseru kepada Tuhan. Kami minta, kami mencari dan kami mengetuk. Pintu pasti dibuka oleh Tuhan. Kekuatan, kesembuhan, dan pemulihan pasti diberikan oleh Tuhan. Tolonglah kami, ya Bapa, ya Maha Kasih. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan, pelayanan, mereka yang harus bekerja dari rumah. Kami berdoa agar Tuhan menguatkan kami dalam pekerjaan dan tanggung jawab kami. Anak-anak dalam pendidikan, Tuhan berkati. Kuatkan kami melalui doa dan pengharapan kami di dalam Kristus, sehingga mereka boleh terus melanjutkan pendidikan dan mereka boleh berhasil dalam hidup ini. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami secara menyeluruh yang dilakukan oleh para presbiter. Tuhan berkati, oleh pelkat-pelkat, oleh komisi-komisi. Kami terus bekerja, kami terus beraksi, kami terus bersaksi. Dan kuatkan kami supaya kami bertekun dalam doa agar pekerjaan pelayanan kami terus berjalan dengan baik. Hari ini kami boleh melayani bersama. Para presbiter bertugas, Tuhan berkati. Bagi organis, pemandu lagu, liturgos, dan semua yang berpartisipasi, juga bagi pebram dalam melaksanakan kegiatan host untuk kami, juga kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menguatkan kami semua, sehingga apa yang kami lakukan itu berguna
Juga bagi Yansens, Pak Yansens, Tuhan berkati supaya dalam tugas-tugas yang Tuhan berikan hari ini, itu bermanfaat untuk kami semua. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk kehidupan bergereja kami dan kehidupan bermasyarakat kami. Pemerintah dan bangsa kami doakan agar mereka terus berjuang mengatasi apa yang sedang kami alami, paparan COVID yang semakin meningkat. Kami mohon agar Tuhan memberikan hikmat dan pengertian. Kuatkan para pemimpin kami, kuatkan para tenaga medis kami. Mereka berjuang di depan, banyak mereka menjadi korban juga, dan kami berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan bagi segenap keluarga, agar mereka dikuatkan oleh karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa agar proses vaksinasi terus berjalan agar memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Dan kami yakini bahwa Tuhan punya waktu yang tepat untuk menyelesaikan segala sesuatu. Dan biarlah kami belajar dari pengalaman-pengalaman ini untuk terus kami beriman, untuk terus kami hidup dalam doa yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Sehingga apa yang kami alami di dalam Tuhan. Kami mohon agar Tuhan menghapuskan virus yang ada di bumi ini, agar kami hidup tentram dan damai lagi di dalam kasih Yesus Kristus, dan membangun relasi yang baik dengan sesama kami dalam kehidupan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh beribadah, kami boleh bersyukur atas kebaikan Tuhan yang sudah menuntun PKB, yang sudah menuntun Yadia, Yayasan Diakonia, yang sudah menuntun GPIB, sudah menuntun jemaat-jemaat, sehingga kami tetap terpanggil untuk terus hidup di dalam doa yang tekun. Kami percaya Tuhan menjawab kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Kristus yang setia mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Suara saya kedengaran, Pak Bram? Pak Bram? Halo, Pak Bram? Kurang keras, Pak Amel, silakan. Iya. Jemaat, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Semua waktu, aksi, dan segala materi, bahkan hikmat yang Tuhan beri, telah kita jalani. Maka mari lanjutkan karya dan layan kita bersama, dan ketulusan memberi kita lakukan diakonia, memberi pertolongan atau pelayanan. Firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayat 10 menyatakan, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu, dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jemaat, kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 83, ayat pertama dan 2. Mari mengucap syukur.
marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Umat dapat memberikan persembahan dengan dimasukkan ke dalam amplop atau ditransfer melalui Bank Mandiri ke rekening jemaat. Nomor rekening sesuai dengan tertera di tata ibadah. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat, mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas keselamatan hidup yang Engkau berikan di tengah kegelisahan dan kelemahan tubuh di masa pandemi ini. Kami masih bertahan dan bersemangat. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kini bersama keluarga besar Yayasan Diakonia GPIB dan Pelkat Persekutuan Kaum Bapa GPIB yang hari ini memperingati ulang tahunnya, kami memuliakan nama-Mu. Kami yang menghitung waktu dan mendapat kesempatan hidup, kiranya selalu bersyukur atas rahmat-Mu. Buatlah kami semakin rajin berbuat baik, menyatakan keadilan-Mu dan damai sejahtera-Mu kiranya dialami semua orang. Bapa Maha Pemurah, terimalah pemberian dan persembahan syukur kami ini untuk dapat digunakan dengan baik dalam pelayan jemaat, sehingga dapat menjangkau mereka yang membutuhkannya. Dengarlah doa syukur kami ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam rangka pemutusan dan partisipasi seluruh warga jemaat untuk kegiatan berikut ini, mohon perhatiannya untuk wartawan jemaat Minggu 11 Juli 2021.
Demikian Warta Jemaat minggu ini. Untuk berita selengkapnya dapat dilihat dan diunduh pada website gpib.siloamjakarta.org. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. 40 tahun sudah usia pelayanan kategorial persekutuan kaum bapak. Suka, duka dalam pelayanan, berhasil, gagal dalam pelaksanaan program-program, puas dan kecewa mewarnai perjalanan, panggilan dan pemutusan unit misioner PKB GPIB. Tidak dapat dihindari bahwa waktu terus bergulir, maka semangat untuk tetap tangguh dan luwes terus diuji dalam kondisi pandemi COVID-19. Sudah sekitar 17 bulan kita menjalani kehidupan dalam masa pandemi COVID-19. Bahkan akhir-akhir ini kasus meninggi, mencapai rekor tersendiri di tengah maraknya vaksinasi yang dipacu terus oleh pemerintah. COVID-19 mengubah cara pola aktivitas kehidupan yang diprediksi menjadi normal baru. Bagaimana kesiapan kita? Kesiapan spiritual dan mental. Kesiapan kesehatan, kesiapan ekonomi, dan kesiapan kearifan. Sudah banyak bantuan sosial diadakan. Vaksin juga sudah digencarkan, tapi apa itu cukup membuat damai sejahtera? Lelah, letih, lesu, dan lemot mata kita dengan pola baru dalam aktivitas WFH, Zoom meeting, webinar, video call, ibadah, dan lain-lain. Mata kita dipaksa berinteraksi dengan layar kaca, LED, LCD, dan lain-lain. Mulai ukuran 5 inch sampai 55 inch atau bahkan lebih. Mata kita bisa capek sehingga perlu disuplai dengan vitamin dan suplemen. Mata juga perlu istirahat. Tapi apa bisa? Bulan Juni, Juli, Agustus, mata kita disuguhkan lagi dengan hiburan menarik, mengisi kejenuhan di dalam petak rumah. Khususnya Piala Eropa 2020. Yang jam tayang 23.00 sampai 04.00 pagi. Kemudian bulan Agustus ada Olimpiade Tokyo 2020. Mata fisik kita terus bekerja keras mengikuti keinginan kita. Bagaimana dengan mata hati kita pada saat pandemi ini? Mata hati kaum bapa yang menjawab panggilan dan pengutusan. Mata hati yang mengingatkan janji, ya dengan segenap hatiku. Mata hati yang peka terhadap mereka yang memerlukan pertolongan di masa pandemi ini. Bagaimana eksekusinya? Bagaimana implementasinya? Bagaimana pelaksanaannya? Mata hati kita juga bisa capek. Vitamin KBA adalah salah satu kegiatan yang dapat menyehatkan mata hati kita. Dalam kelompok baca Alkitab, kita dapat memperoleh kabar baik di tengah kabar buruk dan hoaks
yang hadir di gadget dalam genggaman kita. Dalam KBA kita memperoleh kesegaran rohani yang memulihkan dari kelelahan batin. Dalam KBA kita diisi dengan berkat-berkat baru dari Tuhan sehingga kita siap membagikan kesaksian dari pengalaman-pengalaman iman kita berjumpa dengan Tuhan. Dalam KBA kita mendapat pencerahan hikmat Tuhan untuk terus bertahan dan berjuang. Beberapa minggu yang lalu, kita hampir yakin bahwa pandemik ini akan segera berakhir. Namun, kini pandemik seperti labirin yang tiada ujungnya. Sedangkan di hadapan kita, seakan ada kabut tebal menghalangi visi masa depan kita. Kapan selesainya Tuhan? Mari kita terus tingkatkan frekuensi doa-doa kita. Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Saat ini dan di misteri masa yang akan datang. Teruslah berdoa, walau seakan tanpa jawaban. Karena sesungguhnya Dia Maha mendengar dan sedang mengatur rencana terbaik untuk kita. Jangan takut. Tuhan berfirman. Tapi juga janganlah kita abai terhadap ancaman virus ini. Kita harus berjalan maju, walau di depan penuh kabut. Majulah walau setapak demi setapak. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Beraksilah untuk menjadi berkat. Lakukanlah protokol kesehatan, kuatkanlah mereka yang lemah, dan bantulah mereka yang kesulitan. Karena Tuhan bersama kita. Jangan takut untuk menjadi berkat bagi sesama. Di tengah makin gelapnya dunia, marilah kita menjadi terang. Sampaikan kabar baik bahwa Tuhan tidak tidur. Karena Tuhan menolong kita sampai saat ini. Mari kita bersaksi bahwa Dia telah datang, menolong dan menyelamatkan kita. Walaupun pandemik ini seakan membawa semakin jauh dari visi kita, menghadirkan damai sejahtera bagi segala ciptaannya, tetaplah bersandar pada hikmat Tuhan, berdoa, beraksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan menjadi komitmen semua kaum Bapak GPIB. Generasi baru akan lahir dalam kehidupan normal yang mungkin sama sekali baru. Dunia ini akan terus berubah sesuai zamannya. Tapi firman Tuhan tidak berubah. Injil Tuhan adalah kabar baik sepanjang masa. Maka kita harus mewariskan kebiasaan membaca Alkitab pada generasi penerus. Mari Bapak-Bapak GPIB memimpin kebiasaan membaca Alkitab menjadi teladan dalam keluarga, persekutuan jemaat, dan juga bagi masyarakat. Dirgahayu Pancawindo PKB GPIB. PKB GPIB tangguh dan kuat. Tuhan Yesus memberkati. Mari meminta dengan menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh. Carilah kehendak-Nya, disertai ketaatan, dan ketuklah hati Allah.
kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding, berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Angkatlah hati dan arahkan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Johnson, silakan dipindahkan kembali ke breakout room untuk petugas berdoa konsistori. Silakan para petugas tekan join-nya untuk masuk ke dalam breakout room. Gimana? Sehat. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Pak Ernest. Selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Minggu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati. Hari Minggu. Hari Minggu, Tuhan berkati. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Pendeta. Hari Minggu. Hari Minggu Pak Hani. Selamat. Pak Joko, selamat hari Minggu. Hari Minggu Pak. Selamat hari Minggu Bayu. Selamat hari Minggu Bu Ina. Pak Yosi, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat ulang tahun PKB. 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 Ada ketua PKB. Mana kuenya? Kuenya mana kue? Potong kuenya yuk. Selamat hari Minggu. Potong kue PKB mana? Ada yang dari jauh nih, kayaknya ada yang dari Sidoarjo ya Pak ya. Bang Windu, selamat hari Minggu Bang Windu. Luar sini nggak kelihatan. Luar sini kok cuma kelihatan kepalanya sih. Enggak lagi itu. Enggak juga, Bapak. Lagi konsentrasi. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus berkati. Kita semoga sembuh. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Bu Aneke. Ya, selamat hari Minggu Pak Joko. Pak Ernest. Jangan keluar dulu, Bu. Iya, keluar. Iya. Kalau yang keluar dulu mau beli pisang goreng.
Aduh, Nathan ada di situ. Siapa itu? Nathan. Keluar dulu mau dikasih tart ulang tahun. Di rumah dulu semuanya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu semuanya. Selamat berpuasa. Sampai ketemu pendeta, dia akan berangkat dan sehat. Tanggal 15. Tanggal 15 Julinya GP ulang tahun. Minggu depan jadi ibadahnya dalam HUT GP. Ya. Turut. GP. Aduh, GP-nya nggak ada. Aduh, Nathan anteng banget tuh Kayaknya Nathan. kalau belum potong kue nggak ada yang mau live group nih. Iya. Kita potong kue dulu nih kayaknya. Bayangkan kuenya mana? Tanggung jawab nih ketua PKB nih potong Ini kue. PKB nih. Ayo PKB mana nih? Ayo. Ketua PKB tanggung jawab nih. Potong kue. Potong kue. Ada yang mau live masing-masing. Nathan serius banget Nathan. Nathan serius banget Nathan. Buat sini. Ya, Bu Masker. Selamat hari Minggu. Buat sini. Ya, ya Bu. Kenapa? Ya Bu Masker. Kenapa Bu Masker? Iya, minggu depan kan tuh GP tuh. Nah, Nanti, pemandu lagunya siapa ya? ya Bu Masker lagi. Aku lagi, bukan dari GP. GP kalau ada sih nggak apa-apa Ibu. Kayak GP kayak Kalau GP kalau si siapa? yang dekat di situ dengan Ibu. Siapa itu? Nanti saya. Tapi kalau nggak bisa ikut persiapan gimana ya? Kan kalau kayak Iren itu saya mau minta tolong dia pulang malam. Kalau persiapan. Nathan Oh iya benar. Nathan cek Itu sampai sulit juga. Nggak Kalau nggak apa-apa, persiapan mereka gimana buat sini? Kesia. Kesia gimana Bu? Kesia juga pulangnya agak malam. Ya, Kayaknya nggak bisa Ya, ikut Bu Masker itu aja. Persiapan dulu aja. Jadi persiapan mereka saja sendiri. Masker persiapan nanti baru. Yang penting di Aku ajarkan mereka ya. ya, Iya. Oke. Itu berarti dibolehkan ya Bu ya. boleh saja. Karena memang Oke. situasi tidak memungkinkan seperti saat ini juga ada presbiter yang tidak menggunakan stola, ada yang Ya. menggunakan stola. Ya. Karena ini tidak memungkinkan karena karyawan kita kan tidak bisa mengantar stola sehingga dalam keadaan posisi terkapar sehingga ada yang bisa menggunakan stola, ada yang tidak bisa menggunakan stola. Nanti kita lihat kerapiannya seperti apa. Apakah nanti presbiter tidak menggunakan stola secara keseluruhan atau bisa seperti saat ini. Itulah. Ya. Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasi dan kehadiran. Selamat hari Minggu. Sama Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Begadang Terima kasih ya. Pak Pendeta. Terima kasih doanya. Siapa Bu Roseda? Terima kasih Naya.